manusia, kembalilah ke jalan Tuhan sebelum terlambat. Oh wahai manusia, segera kembalilah ke jalan Tuhan sebelum terlambat. Angel, bagus nggak suara aku, Angel? Bagus kan? Iya. Tadi Harusnya aku ada nyanyi. musiknya tau. Jadi aku nyanyi untuk Ibu Shirley khusus. Gimana Ibu Shirley lagunya? Oh wahai Ibu Shirley, ayolah bertobat sebelum terlambat. Oh gitu. Karena 100% duniawi ya. Iya 100% duniawi. Teman aku nggak suka semua. Bagaimana nggak suka? Bu Ami, Bu Siska, ada Helena. Iya dia bilang, aku tuh gimana dia bilang tadi, di dalam badanku kayak nggak enak gitu ya. Oh iya, kata dia. Yanto, gimana bisa enak ada Bu Ami, Bu Siska, Helena, malaikat Tuhan besar. Tangannya gini. Iya betul. Kadang tau, misalnya kalau aku kayak lagi sedih di rumah ya, itu kayak ada tangan yang gini, itu tangannya Yanto ya? Iwan. Iwan ya? Kalau Yanto sih ketok ubun-ubunmu ya. Itu semua bukan aku. Aku bukan seperti ini, karena kan Lena sedih. Tiba-tiba kayak Iwan tuh begini. Kalau aku sih pengen begini saja atau nggak tumbuk begini, tapi kan nggak dikasih. Coba Tapi deh yang mau bertobat mana tadi? Nggih, Bu. Kamu Nggih. cowok ya? Saya tidak seperti Yanto, nggih, saya cowok. Cowok normal. Udah tadi dia nungguin kok. Dari rumahnya Helena, dari sebelah rumah Helena kamu? Nggih. Ada ular-ular. Malah saya sana, Bu, pelacur soalnya. Kok bisa kamu dari sana? Dari lama saya di situ, Bu. Datang lagi pelacur pindah ke situ dengan suami sama anaknya yang stres. Datang banyak lah teman-temanku, Bu. Ular-ular itu semuanya makan. Aduh. Kalian gimana caranya ya? Ular itu kan emang dari dulu juga ada di Iya. situ. Tapi baik ular itu walaupun jahat sebenarnya. Gimana sih? Baik. Tapi baik. Gimana sih makhluk ini? Baik sebenarnya walaupun jahat sebenarnya. Iya, gimana sih? Kasih saya tahu konsep jelasnya baik walaupun jahat tuh gimana sebenarnya? Ular-ular itu sebenarnya di sana dari dulu sebelum itu dibangun, Bu. Memang di situ ada Kerajaannya tempatnya. kan di situ. Nggih. Tapi semenjak Helena datang banyak yang dimusnahkan dan tidak boleh satupun menginjak ke rumah yang ada Helena. Dulu waktu ada si tetangga yang yang tinggal sebelum Helena sering, sekarang sudah tidak boleh. Ngapain? Gimana nggak boleh? Kamu tahu malaikat siapa di sana jaga? Siapa? Malaikat Mikael. Kamu tahu siapa dia? Kamu ini tahu atau tidak? Aku tahu ya. Aku mau ketahui. Helena ini selalu begitu mau ketahui. Enggak sudah kayak mengintimidasi banget si Angel gitu loh. Angel tahu kalau Katolik apalagi dia kan. Ibu itu obat apa? Ibu Kita kanker aura aja. Vitamin biar glowing say. Aura. Oh, aja iya. kanker. Cekek ada nenek. Oke, doakan saya saja, Bu. Doakan saya. Kenapa kamu mau bertobat? Saya lihat pantas kan saya juga, Bu. Saya juga pantas di taman Firdaus, nggih. Semua pantas siapa yang mau bertobat. Sudah muak saya dengan semua kehidupan. Kenapa kamu matiin tayangan? Belum ikhlas, Bu. Kenapa kamu belum ikhlas? Susah buat saya melupakan kisah hidup saya dulu, Bu. Kenapa kisah hidupmu dulu? Jangan ceritakan, Bu, malu saya, Bu. Nanti muda kamu loh. Penyakitan. Nggak bertobat nak ya? Jangan cerita tentang penyakit saya, nggih. Bertobat nak? Iya, penyakit kamu kan penyakit menular ya. Iya, tobat. Tuhan, saya minta pengampunanmu Tuhan Yesus. Saya minta pengampunanmu Tuhan, kalau saya sungguh berdosa, ampuni saya Tuhan. Memang itu dulu salah saya pergaulan sangat bebas. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, maafkan saya. Kalau saya sungguh berdosa, Tuhan, ampuni saya ikhlas dengan kematian saya. Ini semua salah saya. Nama saya siapa? Tommy. Toby bukan Tommy. Tuhan, ampuni saya, maafkan saya kalau saya sungguh berdosa. Saya minta pengampunanmu Tuhan Yesus. Saya minta pengampunanmu Tuhan, ampuni saya.
sih. Itu apa sih? Udah satu, ada lagi 1, 2 gitu. Sisa arwah terakhirnya kali ya. Iya. Energi sprinkle. Oh, jadi di situ dulu ya sih memang cabang apa? 3. Masa aku disuruh aku bilang sama cewek itu pindah gitu. Ngapain kan kamu yang bilang pindah? Ya. Kamu ditempereng sama tetanggamu, biarin ya lah. Udah masalah sama ibu di depan, nanti sama ibu di samping lagi tuh. Orang mana tuh, bukan orang Bali? Suaminya bule, tapi punya anak lokal. Dari hasil sama laki-laki lokal. Itu loh yang dulu anaknya namanya Thomas yang dia aborsi bule. Iya. Itu dah. Baik juga sih bule itu mau ya nggak baik sih. Enggak, kata Yanto enggak sih? Enggak. Suka masih ya, apaan baik? Orang masih suka tergoda kok sama Iya. wanita pelacur lainnya. Orang itu perempuan susuk sih, Bu. Cuman buat iseng-iseng aja sih juga modelannya ya. Tapi udah diinikan cuma karena dipelet. Yanto masukin yang seru-seru ke badan Helena, Yanto. Jadi no. Ya Tuhan, hanya di sini saja ya Tuhan. Please Tuhan. Lo memang di sini saja, kalau di tempat lain. Memberi penghiburan tahu untuk kita. Tapi maunya emang. I'm already vivid. Iya. Udah sangat begini Mas. Masa Tadi kamu tuh doain pencurahan Roh Kudus gimana sih? penjelasan Roh Kudus yang tadi pas waktu kita pergi tuh. Ini tuh udah kayak aku tenang terus tapi kayak ada ngerasa kayak dari dalam diriku tuh kayak jangan ragu gitu. Kamu lihat nggak? Maksudnya di penglihatanmu kamu dapat ngeliat nggak kayak sinarnya tuh turun dari kepala sampai kaki? Iya, kalau itu aku rasa aku tahu. Cuman Kayak aku tuh lebih gitu. melihat tuh kayak aku tuh ada di taman, di tengah-tengah terus di pinggir tuh banyak orang yang kayak ya tuh yang Cici bilang tadi, orang-orang berpakaian putih seperti kayak memuji, kayak Terus tangan. kita semua kayak lagi berdiri ke satu arah, kita Iya, memuji kan. Nah itu aku sering lihat juga kalau lagi doa. Iya. Kayak kita tuh kayak bukan di sini, tapi kita kayak Bukan. lagi memuji Tuhan bersama-sama. Ya no, tapi kalau dipikir-pikir Taman Firda. di luar logika manusia ini besar sih sebenarnya, maksudnya hal yang kayak Iya. gitu. Makanya logika manusia tuh nggak akan bisa mencapai logika Betul Tuhan. sih. Maksudnya Tentang logika yang dunia masuk aja orang nggak itu mudah betul dah. apa yang dilihat, makanya banyak orang jadi gila kan. Betul. Banyak sekali Rahasia rahasia dunia yang di luar itu sih, yang maksudnya rahasia yang bukan manusia kayak kita tahu. Ternyata ada lagi yang kehidupan. Dulu waktu aku sakit schizophrenia tuh ya, kan aku kayak follow di Facebook kayak orang-orang bipolar se-Indonesia schizophrenia itu ada loh, sampai beberapa orang itu yang kayak sampai gila, dan kayak lihat kok dia cerita ya karena dia belajar ilmu agama sampai mendalam. Jadi dia sampai gila. Itu dia bukan ilmu agama, dia belajar ilmu hitam. Iya kan. Salah. Awalnya mencari Tuhan, terus melenceng jalan. Banyak yang keliru. Kayak ada satu orang dukun di sini kan gitu dia. Kasian. Pastinya dukun-dukun tuh emang Kalau makin kesetanan lagi. apa sih dicari ya? Maksudnya apa yang dibanggakan sama mereka ya? Saking pinginnya jadi orang yang berilmu. Kalau mau berilmu tuh kuliah nggak ya, belajar. Betul. Ilmu-ilmu di sekolah, di kampus aja udah. Ilmu hitam kan ada dulu yang siapa tuh dukun yang bertobat itu, yang sampai dia masuk TV tuh, cewek, tapi dia masih pakai ilmu putih, itu belum bertobat sih, yang pakai kerudung sekarang. Oh, aku tahu yang cewek tuh kan yang dibilang dulu sering santet-santet orang. Mana tuh nggak ada tobat-tobatnya Iya. tuh. Apa tobatnya? Betul. Yang katanya diserang sama leluhur dari Kalimantan. Iya, Kayaknya kalah. nggak ada tobatnya tuh. Orang ritualnya masih kok. Nyantet orang emang udah enggak, lainnya tetap dijalanin. Nyantet orang udah enggak juga gara-gara takut dapat lawan yang lebih kuat lagi, dia trauma doang itu mah. Ya kan salah. Ih, kamu yang ke level 21 tadi ya? Kan ini dari aja sama Cece pasti, ayo ikut aja nanti kita di toko gitu ya. Dia ngomong dari tadi Cece ternyata dia masih manggil, ayo masuk ke badan Delena. Udah deket aku jadi udah males. Masa iya aku suruh dia ikut. Nah, tuh kan. Badan. Sekarang baru tadi di level 21 kayaknya gitu, yang mana ya aku masukin ke badannya Lena yang lucu gitu. Iya kayaknya ada sih, tapi kok nggak berasa sekarang tuh udah nggak berasa sih. Iya, emang seharusnya kamu udah gak serupan lagi, cuman di sini Ya, kalau aku di toko berdoa sih. ke Tuhan supaya diizinkan biar Ya di lucu. toko ya. Nanti kalau aku misalnya pelayanan, enggak sih, kalau pelayanan pasti enggak kayak di toko kan. Maksudnya kayak aku ngedate tuh jangan dong doain. Iyalah. I'm just joke. Bercanda. Oh, dia dulu lucu banget ya. Iya. Kesurupannya dulu lucu sekali loh.
Lucu banget loh. Tapi nggak apa, ini kan udah kehidupan terakhirnya Cece ya sama Ibu Ame ya. Iya, masa kamu gak menghiburku Iya di sih, kehidupan lagian terakhir? nih, awas Jol, ada nggak di videoku? Jangan Jol, Nggak ada. disebarin nanti sampai ke ND nanti kamu, sampai ke NTT, tersebarlah ke Bejawa, ke Manggarai, aduh ketahuan sama keluarga aku. Lubang orang nanti ketahuan. Oh ini ibunya. Ya ini tadi yang masuk nih perempuan ya? Dari mana Temzon? Iya, di Temzon. Kan? Orang Di tempat kita main Tuh tembak-tembakan. kan? Karena tadi kayak ada ngeliat aku masuk lah. Oh pas jangan-jangan pas ngeliat aku tadi Cece langsung masuk sekarang masuk. Ternyata selama ini Cece yang suruh mereka masuk. Sebelum pada cepet-cepet gitu. Halo kak. Anak SMA kamu ya? Baru kamu meninggal loh? 2015 kak. Iya, baru. Kenapa kamu meninggal? Bunuh. Kecelakaan. Iya, kecelakaan di depan situ. Di tikungan itu ya? Ngapain kamu diem di time zone? Main time zone kamu? Suka. Oh suka kamu main time zone. Tapi sering mau dikejar-kejar Kamu kejar siapa? Hah? sama yang bertanggung. Oh kirain dikejar satpamnya time zone. Gak tahu, mereka gak tahu kami, mereka nggak, dia nggak bisa lihat. Cuman temanku banyak sama dia. Oh gitu. Kok aku meninggalnya cepat kak? Aku baru kelas 2 SMA. Orang tuamu ke dukun, kamu ditumbalin, makanya kamu gak dapet jalan kan? Dan kamu udah ikhlas sama kematianmu kan? Gak dapet Awalnya jalan. aku ikhlas. Tapi kamu gak dapet jalan kan? Gak ngeliat terang kan? Orang kamu belum harusnya meninggal kamu. Panjang harusnya. Terima kasih sudah tadi ke sana. Kamu bingung dan lihat anak saya udah bingung ya? Kok banyak ada malaikat yang ikut? Terima kasih sudah ke sana kak. Kamu Nama baik. aku Cynthia. Iya. Asli orang Denpasar sebenarnya. Aku nggak boleh kasih tahu SMA aku Tapi saya tahu sama kamu di mana. di mana. Kan gak boleh disebut. SMA negeri tapi. Masa iya? Oh ya. Orang tuamu seneng ke dukun sih. Nanya ini, nanya itu, minta ini, minta itu. Bapak Tiang nggak sembayangin Tiang lagi nggih sama Memek Tiang? Adik Tiang di mana? Sakit-sakitan. Sama kucingku. Kucingnya udah gak ada di rumah. Anjingnya Udah gak ada. di mana mereka? Udah rest in peace say. Oh sudah meninggal. Iya. Aku nggak pernah ketemu sama dia anjingku. Kecil dia. Dia kan udah dapet tempat yang baik langsung. Kenapa ngeliat apa takut? Enggak, aku ngelihat kematianku sangat mengenaskan. Tapi nenek-nenek itu siapa? Di depan level 21 panggil aku, sini dek, sini kek, jelek sekali mukanya, siapa dia? Aku takut lihat dia. Siapa dia? Kali bukan manusia dia. Siapa dia? Kayak penguasanya di sana gitu. Ih, serem, aku takut. Kak, bagaimana sekarang Cynthia harus kemana kak? Tolong. Minta jalan sama Tuhan. Kenapa susah sekali buat kami untuk ke tempat yang lebih indah? Karena memang harus dibantu, didoakan. Karena kamu bukannya karena masalah kamu tidak ikhlas ya, tapi karena kamu, orang tuamu numbalin kamu. Jadi ikatannya harus diputuskan nih. Duh, banyak kali PR-nya ini jadinya nih. Ya, Ya nggak apa-apa sih. nenek-nenek Hah? mau masuk.
Ya kasih dia masuk, tapi urus kamu dulu ya. Enggak, kenapa? Saya pegang tangan kakak. Panas sih, tapi kan ngomong didoakan nggak nih biar ikatannya diputuskan? Ih, Biar aja. Kamu, anak Agung Sinti. saya tahu nama kamu. Kamu berdoa ke Tuhan untuk dibukakan jalan dan minta pengampunan. Tuhan, saya minta jalan untuk ke tempat yang lebih indah bisa Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya ikhlas dengan Bapak, kenapa Pak giniin Cynthia sih ditumbalin? Ampuni Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah. Hanya kepadamu lah kami meminta. Karena sesungguhnya hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Bahkan dalam kematian kami ketika kami memohon jalan, hanya cahaya Tuhanlah yang bisa menuntun kami. Karena itu Tuhan, lihatlah kepadanya, hamba-Mu yang juga Engkau kasihi. Kami memohon agar segala ikatan-ikatan yang buruk, ikatan-ikatan yang dibuat oleh orang tuanya Tuhan, baik oleh dirinya sendiri juga Tuhan, yang mengikatnya sampai pada kematiannya Tuhan. Tuhan memusnahkan dan menghancurkan semua ikatan-ikatan yang buruk itu. Tuhan membukakan jalan padanya, jalan terang, yaitu jalan Tuhan sendiri yang membawanya ke alam yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, lepaskan dia Tuhan, lepaskan dari setiap jerat Tuhan. Bukakan jalan bagi dia, beri pengampunan baginya Tuhan. Bersihkan rohnya Tuhan, bersihkan jiwanya Tuhan dari setiap ikatan-ikatan yang ada. Tolong. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Shunaya, oh Ramaya, Manmaboyara, Shisusha Satara Tishu Kadara Hanaya Rasu, Rakamaya Sisafamata. Cynthia ikhlas. Cynthia ikhlas. Oh, udah lihat jalannya? Sudah. Terima kasih. Ih, gitu doang. Tapi dapat tempat yang indah kan gitu ya. Dapat dia tuh baik tahu. Dia begitu meninggal dia tahu ditumbalin dia ikhlas. Tapi karena ikatan bapaknya kuat sekali loh. Banyak kayak suka pakai baju-baju ya orang-orang Bali tuh ya. Bapaknya kayak belajar gitu. Ya ampun. Satu hal yang Helena khawatirkan ketika kami menangis apa coba itu? Nah, Bulu benar. matanya say. Mengenai gini ya. Bulu Minta mata. ditempelin. Ayo potong sudah. Kamu ada pisau bagi kalian kamu sama Maria ya? Kamu kan harus makan ini ya. Helena soalnya takut gendut-gendut. Ibu Siska nggak mau ya? Ibu Siska juga takut gendut, emang Helena doang takut gendut. Iya tapi kayak pengen dikurusin lagi nggak sih? Apa nggak usah ya? Enggak usah, udah bagus. Masa tadi? Oh ya jangan deh. Ini tadi masih belaf ya? Oh iya. Kenapa? Enggak, tadi yang ada yang kita bahas di time zone tuh. Siapa tuh yang begitu? Suami gay. Oh, itu jangan ya.
Cece tadi pas doain itu cewek ya, kayak bukan Cece, tapi kayak bukan juga usianya Cece sih. Kelihatan tua sekali. Iya, tapi kayak it's like bukan tua yang menyeramkan ya. Iya. Tua terus bawaannya kayak lebih tenang. Iya iya Dan ampun. kalau saya yang tua itu. Iya, dan itu guys aslinya Cece tuh emang tua. Aslinya emang tua banget dia umurnya. Iya, itu adalah tanda. Iya, emang secara roh aku tua. Iya, tapi bukan tua yang benar-benar wise, bijaksana dan tenang. Mukanya adem. Gitu. Tapi nggak bukan yang tua yang keriput, enggak, maksudnya kayak nggak tahu ya. Kayak seperti itulah ya tua-tua gitu, cuman Walaupun sebenarnya roh tuh kan nggak bisa tua, tapi kayak penggambaran yang kamu lihat tuh kayak tingkat. dan bercahaya semua sih. Dari anu sampai ini bercahaya semua. Soalnya Aku itu bikin buset ini kayak udah bukan Cece nih, ampun. nggak, soalnya kita doain dia supaya diputusin ikatan itu kan berat, ngelepasin gitu kan berat. Soalnya makanya waktu yang istilah kayak kita ngeluarin energi lebih lah gitu ya. Betul. Nah iya, aku tadi nggak emang lah Cie, yang dilawan kan iblis ya. Kalau kayak gitu kamu ngeliat nggak waktu ikatannya putus, kamu lihat nggak? Ya iblis tuh kayak besar sekali iblisnya sih. Iya, kalau saya lihat kalau saya lihat orang yang perjanjiannya diputuskan dari Tuhan tuh kertas terbakarnya pelan-pelan gitu. Oh, aku belum melihat itu. Aku kalau cuma kayak kelihatannya benang-benang. gitu. Benang-benang tuh ikatannya bisa gitu. Kadang-kadang penggambarannya di kita tuh beda-beda kan. Kalau saya perjanjian itu kertasnya terbakar, waktu doain mamanya Bu Jenny juga gitu. Waktu sudah 1 jam tuh lo doain mamanya Bu Jenny itu kertas terbakar, baru saya bilang Bu Jenny udah, tapi Bu Jenny lanjut doain sampai malam. Emang waktu itu mamanya Bu Jenny kenapa? Mama angkatnya dia ya. Wih, katanya kuat banget itu. Hah? Itu kan sampai darah. Iya, sampai darah betul. Itu kok kayak makin error ya dia. Iya, itu dah. Ih, gila kompe. Ya, nggak semua manusia bisa ditolong. Itu aja. Setidaknya dia Itu di sini udah anak. pernah kesurupan dulu. Itu anak sih punya Helena. Kalau udah saking lost benar-benar bisa mati sih. Tapi setidaknya kan dia di sini Dia pernah maaf aku ambil melucu. terus nih ya. Kamu jadi jual sih. Ya di sini ya. Ya cuman kan itu konsurupan. Cuma dia kan waktu itu gak kesel sama mama. Di kampung bilang, kenapa sih kok setiap kali kok ini kesurupan terus. Mereka nggak ngerti. Memang di kos-kosan dia nggak kesurupan juga di kos-kosan. Anak itu parah kok. Ibunya banyak gaya, miskin banyak gaya itu kan nggak tahu apa-apa di sini. Miskin banyak gaya. benar kok. Maksudnya udahlah kalau udah tahu mungkin nggak usah banyak gaya. Itu udah enak kita bolu kayak cair ini. Oh wahai manusia, ayolah bertobat. Oh wahai manusia, tinggalkan dosa-dosa itu. Oh wahai manusia, segera kembalilah ke jalan Tuhan sebelum terlambat. Sebelum terlambat itu kita nggak ada yang tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Harus apa kita? Kenapa Bu? Harus apa kita kalau gitu? Bertobat Bu. Bisa-bisanya Helena ya kurang kerjaan ya Bu. Kenapa dia? Enggak, maksudnya harusnya kan udah pelayanan dan Ibu Ami juga bilang nggak ada itu, sampai Ibu Ami bilang udah nggak ada lagi kesurupan sebenarnya ya, kecuali Iya. kalau kayak di toko memang tertentu, tapi kan kalau dia kemana pun udah nggak bisa. Kalau ditanya Yanto kenapa tiba-tiba tali sepatu Aurel putus? Cemelia ya karena memang lemnya aja yang rusak. Nggak jadi dia tadi ikut ke situ karena tali sepatunya putus. Nggak jadi kemana? Nggak jadi ikut ke Grand Lucky. Iya. Makasih ya Kak. Iseng-iseng. Oh nggak jadi ikut ke Dia Grand coba Lucky. nyalain musik tuh gitu. Iya. Oh kirain jadi. Oh kirain di Grand Lucky tadi Ini Cemelia. gimana sih cara pakai handphone ini? Tekan sini kalau itu. Sentuh aja layar. Coba handphonenya saya tapi saya nggak ngerti. Itu nggak ada lemnya Yanto, putus aja langsung. Oh ya memang udah saatnya harus ganti Bu. Nah itu setannya senep deket-deket Bu Ami. Kok gini sih lagunya? Di handphone juga kok gini sih? Kenapa sih? Warna-warni nano-nano. Ini layarnya nggak boleh sampai mati loh. Oh wahai Ibu Meli sudah di rumah belum ya? Tanya dong dia. Ibu Meli sudah di rumah belum Bu? Nggak bisa screen capture ya berarti ya?
Bentar, ini ada akun-akun saham saya soalnya di sini saya foto dulu. Daripada lupa, dimarahin bapak lagi nanti aku. Masa sih kalau mereka bisa marah sama kamu? Ya bisa lah, kalau terlalu goblok ya pasti dimarahin dong. Gimana sih? Pertanyaan apa sih itu? Maksudnya Bu, ada apa Bu? Ada akun saham saya di sini dulu. Terus kalau ini handphone nanti mati, kan nanti saya jadinya lupa loginnya. Walaupun bisa sih dicari lagi. Yang ku ingini engkau saja. Loh, ini akunnya beda sama akun saya ya? Sherlyn ini lucu sekali sih emang tuh. Tapi Unik dia. Ini lagu yang saya suka. Ini lagu Yesus Abraham, bukan? Stephen Erastus sih ini tulisannya. Apa judulnya tuh, Ce? Pulihkan aku Tuhan. Helena, kami satu Jumat ke toko lagi ya. Iya, yuk nih. Dan ini kan seperti orang depresi sebenarnya. Jadi yang seperti teman-temanku tuh memang itu teman-temanku. Ya dia ini. Tapi sekarang udah nggak sih, aku happy tadi kita ke time zone. Yeay. Kalian kamu nggak main tembak-tembakan dikit aja kalah terus lagi kita. Aku nggak peduli sih kalah atau enggak. Yang penting mainnya. Aku aja bingung yang mana mau ditembak. Sampai Yanto juga ini mau ditembak yang mana sih? Terus Cece cepat deh start. Ya udahlah, ya udahlah kangguin aja main ya kalau dibayar. Makasih Ce. Daripada enggak lo. Tapi aku nanti kalau next ke time zone pengen main bowling ah. Harus rame-rame. Iya. Ayo Ce Meli main bowling. Kerinduan. Tapi ini ya Ce, jujur ya Ce, kok rasanya kayak apa ya, kayak energinya itu di sekitar kita tuh beda nggak sih? Maksudnya Ce, aku ngerasa kayak apa Cece atau Ibu Ami ngerasain gini juga nggak sih? Kayak di orang-orang menganggap energi sekitar kayak walaupun siang malam tuh biasa aja, tapi kita tuh kayak something yang bener-bener padat, rame gitu. Iya, sekarang kita di dua dunia dan Itu Cece gimana nanggapinya? ya udah biasa, yang penting energi kita lebih kuat aja. Pokoknya kan ragu terus. Terus gimana coba apa lagi? Ya yakin aja punya iman. Kalah langsung deh energi yang lain tuh, kau paling bersinar glowing di antara yang lain. Kalau kita ini kan sensitif sekali nih sama dunia sebelah ya. Kita sensitif. Makhluk-makhluk itu kan kita tahu. Soalnya kita lebih sering bentur, makanya kamu lebih terasa. Masalahnya kamu kan tipenya kan takut nyerahin diri juga kan. Nggak mau aku nyerahin diri, tolong. Gimana? Maksudnya kayak kalau mereka masuk ya udah kayak gitu. Iya, tapi sekarang aku nggak mau gini. Masih dimasuk ya, nggak boleh gitu. Ternilai hati. Soalnya kalau kita kayak misalnya pergi kemana-mana tuh mereka tuh kayak di jalan tuh ngeliatin gini gitu. Gitu ya, kayak ngeliatin. Ngeliatin tapi dari jauh. Ini Iya. biasanya setan yang ngeliatin. Benar. Kalau setan itu ngeliatin tuh gitu. Terus yang penasaran ngikutin tapi jaraknya sekitar 5 meteran gitu. Iya, betul. Iya, tuh kan lucu banget. Mereka tuh polos ya. Polos sih sebenarnya. Polos sebenarnya sih banyak juga yang jahat. Iya sih. Tapi lucu gitu kalau ngeliatnya. Kalau kita manusia kan ngeliatnya begini aja. Oh, iya. Kalau mereka tuh kayak Enggak, mereka tuh kayak goblok mukanya kayak. iya tuh, goblok gitu ya. Itu sampai kapan Gundurwo yang di lorong rumahku? Hah? Biarin udah dari sana aja. Baik tapi kan dia Gini loh, Tuhan tuh kan menciptakan semua makhluk. selain manusia. Termasuk makhluk roh itu kan Tuhan yang menciptakan. Mereka juga harus punya tempat. Ya Tuhan kasih dia tempatnya. Orang baik kok dia kalau yang biarin aja tanam di situ. sama yang pemilik rumahnya di situ udah Iya. dibisarkan.
Itu pemilik rumah juga, ya tapi kepercayaan dia sih itu. Pemilik rumah kenapa? Dia suka nanam-nanam gitu. Dia gimana caranya sih? Dia agak sedikit gimana? Error. Susah duit mulu. Hah? Susah duit itu. Kok dia sangat respect sekali sama Mel? Kan sama bule, dipikir kamu dibayarin sama Matt semuanya. Tuhan Yesus, kerinduan hati. Oh, kirain mau dijadiin tumbal-tumbal. Tiada ternilai harta. Aku bingung ya Bu sama bapak yang depan rumahnya Helena. Kok seperti tukang cabul? Bukan seperti, memang tukang cabul. Makanya aku paling males Bu kalau Helena sapu ada dia di depan Bu. Aduh, Helena ngapain? Saya suka ngeliatin susu. Matanya cepet banget ke situ. Istrinya kan sedikit nggak suka dengan Helena seperti itu. Iya. Tapi katanya Yanto. Aku heran deh dengan istri-istri yang suaminya gede tapi dia nyalahin ceweknya. Sebenarnya nggak, cewek itu juga nggak mau kok sama suamimu, tenang aja saya. Ya Ibu Sisa kan juga udah lihat Helena jodohnya seperti apa ya. Yang penting dia ini pelayanannya bagaimana dulu. Jangan banyak keraguan. Aku kalau kayak gitu dikasih gratis juga tak pulangin suaminya. Masih gratis di mana maksudnya Cik? Suaminya tuh? Iya, biasa kan ibu-ibu tuh kan ada kayak suaminya yang genit ke kita, ibunya tuh marahnya sama kita gitu loh. Bukan sama saya sih, sama perempuan-perempuan itu maksudnya. Ya. Ya kebalik dong, yang genit kan suaminya gitu loh. Nanti kalau misalnya aku pulang nih, pas aku udah nyampe rumah kan mandi, sebentar ini ya. Jadi lanjut live atau tidur? Tidur lah, ngapain live terus? Oh sebentar. Gimana nih caranya nih nyalainnya nih handphonenya? Oh, Cece mungkin kalau sejajar duduk sama Thailand, orang-orang Thailand, artis influencer Thailand mungkin dikirain juga influencer. Cantik-cantik banget tau. Enggak, biasa aja. Cece lebih cantik sih. Enggak, mereka cantik-cantik banget. Oh, enggak, biasa aja sih. Enggak, Helena, kamu kayaknya salah lihat deh. Enggak aja, pokoknya biasa aja mereka. Iya udah terserah Ya. Helena. Mungkin Helena melihat roh saya, jiwa saya. Kalau tanding roh saya berani, tapi kalau tanding muka saya nggak berani. Enggak Dia sih, cantik. maksudnya enggak sih Cek, karena your face tuh ya bukan yang jelek, kan cantik. Iya, tapi dibanding mereka, kamu nggak tahu cantiknya. Kalau dibandingkan sama tetangganya Lena yang depan rumah ya barulah nggak apa-apa Bu, ini kan memang dia cantik, mau diapain lagi sih? Enggak, Kok maksudnya bisa-bisanya artis itu cantik banget gitu loh. Iya emang. Cuman Cantik Thailand banget. cantiknya biasa aja sih menurut. Ih, cantiknya cantik banget. Justru lebih cantik daripada orang Korea tahu. Iya. Cuman Thailand jujur cantik cuman ya begitu lah. Tapi cantikan orang-orang Cina sih. Thailand Cina nggak sih atau bukan? Banyak yang campuran yang cantik sih. Oh iya. Itu si Luke, tau gak sih Luke? Artis Thailand tuh. Siapa? Yang ini lo, Luke artis Thailand tuh kayaknya gini nggak sih dia cuy, lihat dulu. Iya Helena dia gini. Blasteran sih, yang ini lo. Oh iya, G. Kan. Pacarnya banyak lagi. Hebat ya udah jadi G, pacarnya banyak. Mix ya mix. Kalau mix baru ganteng-ganteng Iya. cantiknya. Kalau di kayak Filipina tuh banyak banget mix. Kalau Thailand juga banyak kok yang mix. Filipin kayaknya ganteng-ganteng deh. Iya, jadi cantik ganteng. Tapi Filipina cantik cuy. Soalnya mereka kalau Miss Eksotis Dunia gitu ya? Miss Dunia tuh mereka sering Miss Iya. Universe sering juara. Cuman kenapa ya itu di Thailand? Itu temanku ngajak ke Filipina terus kamu tunjukin tadi jembatan goyang-goyang. Iya, Filipina lagi ada banjir bandang itu tuh kenapa ya? Ya, kalau sudah kena longsor itu kan itu teguran Tuhan ya nanya. Cuman di mata manusianya, oh mungkin ini lempengan atau mungkin pembangunannya kurang kokoh, enggak kok. Karena orang ya banyak manusia yang sudah menjauh dari Tuhan dan menyembah berhala seperti kedukun, ikatan leluhurnya orang Filipina juga kuat loh. Kuat banget. Kuat sekali. Gereja setan banyak sana. Banyak. Lebih banyak dari Indonesia sih. Tapi kalau untuk kayak cewek-cewek ininya, ini Filipina lebih ini sih. ada yang tidak bisa hilang, warna berbeda. Dari mana nih? Ini lu minta tisu dibasahin gitu kan? Oh dikit kamu ambil kue itu. Helena bisa buat kue kok mungkin. Iya bisa. Aduh ini mamanya si Briella itu. Ini mamanya Gue aja. error banget. Iya ini dah yang temannya mamanya santet aku cocok. Temennya mamanya santet kamu. Dia berteman akrab sama yang nyantet aku itu. Oh. Karena kan berapa kali ke tempatnya dia ini. Iya. Yang depresi dia punya, seafoodnya banyak sekali. Pokoknya anaknya bebas. Anaknya disayang banget. Iya, Cuma jadi alatnya dari dulu. betul.
Yang penting money. Ya Angel, sepatu saya gimana nih? Kenapa nih Angel? Kenapa, Ce? Ini ada titik putih. Titik hitam. Iya, titik hitam. Itu kenapa? Titik. Sepatunya yang putih ya? Titiknya yang hitam. Aduh Bu, bisa nggak keluarin saya? Oh, kamu dari mana? Kok baru datang? Dari mana kamu? Ngikutin kali ya. Dari mana? Dari mall. Aku kan anak gaul. Oh, gaul. Gimana bergaulnya di mall? Banyak setan di mall? Teman-temanku banyak. Dari hampir jutaan itu ribuan. Ngapain sih kalian suka di mall? Suka aja ngeliatin manusia berzina, pacaran, perselingkuhan. Oh gitu. Terus gimana nih sekarang? Capek Bu, capek saya. Kenapa capek? Capek Bu. Apa yang dicapein? Udah jadi setan dia capek. Lagi jadi Jangan salah. Ibu ada apa tuh Bu? Di bajunya Elena mau tegur, ada binatang C itu tuh. Capek Bu, nggak enak rasanya, nggak dapat tempat Bu. Kepalaku sakit sekali rasanya. Kenapa kamu metong? Tahu kepalaku sakit sekali Bu, berdarah-darah mengalir tidak berhenti sakit. Kecelakaan juga kamu. Aduh, Kok banyak yang kecelakaan sih di sana? di mana? Di mall itu. Gara-gara nenek peot itu kali ya? Iya, emang dibuat kecelakaan. Pengen aku tampar tapi Bu serem Bu, kukunya panjang sekali. Ih, udah hitam sekali mukanya. Ih, serem. Kamu sih pas hidup juga stres, kosong, nyetir aja sambil ngeblank. Banyak beban saya Bu, banyak beban saya Bu. Harus membiayai keluarga Bu. Kasihan kamu. Ya mati saja lah Bu, capek. Mati capek juga kan? Ternyata. Ternyata. Kamu makan apa tuh? Kamu anak gaul nggak? Suka ke mall? Nggak anak gaul deh, Lebih capek mati apa hidup? Mati Bu. Kenapa lebih capek mati? Katanya hidupnya capek, kok mati lebih capek? Karena waktu mati tuh nggak dapat tempat tuh lebih nggak enak Bu. Tersiksa Bu, terkuras sekali energi kami Bu. Ngapain aja kamu setiap hari? Ya di mall itu saja Bu. Nongkrong? Bolak-balik. Nggak shopping kamu? Ken caranya shopping nggak bisa saya shopping Bu. Tapi bersyukur kalian tadi datang lah. Bu Ami sama saya kan dapat beberapa kali ke mall itu, tapi kamu takut mendekatnya. Temenmu ada yang ngikutin pulang temen saya yang namanya Meli nggak? Banyak. Oh banyak. Banyak. Banyak kekhawatiran dia Bu. Khawatir apa dia? Suami. Oh, khawatir suaminya aja dia, bukan suaminya yang khawatir dia. Ketakutan kami tentang kami. Kepikiran aja milih baju. Ini kami nggak berani ikut dia, cuma disuruh sama malaikat juga. Walaupun ini anak aneh sekali. Siapa dia nih? Sama seperti kamu sama ibu itu. Tapi Saya kenapa dia lain? Kayak bingung sama hidupnya dia. Apa yang harus aku lakukan ini? Saya nggak bingung, dia aja bingung. Iya, aku bilang makanya lebih aneh dari kalian tuh ini. Pengen tak tempeleng sebenarnya dia. Kalian anak ini no. Teman-temanku banyak yang pengen minta tolong. Tolong. Begini kami kalau lewat. Tolong. Pak, lihat nggak kami? Terus dia gimana? Ini anak. Foto. Kalau ini kan pas doain kami di tempat itu. Nenek. Nah, tuh. Ketahuan dah semua. Pengen tak ganti kepalanya sama kepalaku. Ini Bu Linda, ini mau naik. Kasih dia naik dulu. Kenapa Bu? Nggak ada orang lain. Ada apa Bu? Yang kesetanan. Belinda mau naik. Nggak, Belinda mau naik. Iya.
Kamu siap-siap Saya mau bertobat ya Bu ya. bertobat nggak dulu? Halo Ceh. Sebentar lu pindah, saya mau doain di sini. Ampuni saya Tuhan. Iya. Tuhan saya ikhlaskan kematian saya, ampuni saya Tuhan. Tolong musnahkan nenek-nenek level 21 itu. Baru saya berani doa begitu. Musnahkan saja Tuhan nenek-nenek depan level 20. Fokus sama pertobatanmu. Oh iya. Sharon, Terus ampuni saya. Berdosa ampun, maafkan saya Tuhan. Saya ikhlas dengan kematiannya saya Bu ya. Salah pilih malaikat suruh masuk ke sini karena mereka tahu oh ini mau bertobat, oh ini enggak. Makasih ya Bu. Putra, gampang saya. biasa aja sih. Ganteng hampir mati gitu. Ya segampang suamimu ya. Iya, itu masalah. Orang Bali saya. Nenek gimana kabarnya? Hidup. Saya mah sama kakak tiang sama iparnya. Ya, saya ikhlas saja. Kita pamit Bu. Udah ganteng nih sekarang Putra. Gimana Bu Linda? Lagi makan bakso ya. Hari ini sih baik. Kak Ceh. Tapi gimana? Enak gak sih tarifnya? Agak enakan lah hari ini. Terus Ibu minta naik karena Kenapa itu satu dulu? Mau tanya. Apa ya? Ceh, gini Ceh, apa? Saya kan udah apa di tahap ini tuh bagaimana ya? Gimana mau jelasin? Saya pun nggak tahu juga ya, kayak kok itu apa kekuatan itu begitu kuat sekali gitu. Ya lalu bagaimana ya? kekuatan itu begitu kuat karena Anda belum mengampuni dengan sungguh-sungguh, Anda masih nyimpen kesedihan, kekhawatiran, ketakutannya juga lebih kuat lagi. Itu sih Bu. Itu ya saya. Ceh, di apa? Saya waktu baru kemarin menyadari itu, kok saya selama ini susah benar didoain apa siapa gitu di pastor atau apalah suster di apa di waktu saya retret gitu. Ada banyak halangan saya retret tuh. Saya pergi retret aja susah. Saya nggak bisa tidur. Kan sulit untuk apa namanya? Sulit untuk dipulihkan gitu ya. Kayak Anda mau naik di les aja beberapa kali kan seperti sulit gitu ya. Iya, dari kemarin loh saya yang pas kejadian itu tuh, saya terasa kok gitu ya. Saya tersentak sadar kok saya selama ini susah ya, gitu kan banyak halangan lah gitulah. Lalu kemarin yang sempat gitu tuh. Waktu memang sih dulu pertama kali Romo yang doakan saya tuh, setelah doakan tuh saya apa setan yang di badan saya tuh suka ke apa masuk ke orang lain gitu Ceh. Waktu di apa di kapel di biara itu di pasar. Nggak apa ya bilang tuh. Kenapa? Waktu yang apa pertama kali saya kambuh parah yang di doa pelepasan oleh Romo kita Pontianak ini, saya tuh kan kita kan di dalam apa biara itu kan kapel itu kan setiap sore kan ada misa gitu. Lalu setelah dia doa pelepasan saya ada beberapa kali sering apa udah habis doa kan dengan saya apa setan saya tuh masuk ke orang lain gitu, cewek itu gitu.
Terus 2 kali itu waktu 2 kali ya. Lalu cewek itu kan ini, dia kan hamil. Dibilangin jangan ngintip-ngintip di dalam kapel itu. Lalu cewek itu bilang, lalu merah-merah katanya, kayak kelenteng katanya gitu. Itu aja. ya Bu Linda, gurunya kan kuat. Terus ibu ketakutan, khawatirnya banyak, nyimpen kesedihan dari kecil, mengampuninya belum seutuhnya. Nggak beres-beres ya itu. Kenapa sulit berdoa? Karena pasti bikin jalannya sulit. Ini dari dia. Iya kayaknya ada yang masuk. Cuma Iya, yang sebenarnya aku. makanya suruh kamu tunggu. Bantu saya doain dulu. Bu Linda. Maksudnya aku cek. Dok, Helena siapa lagi? Bu Linda saya doakan ibu ya. Iya maksudnya. Helena. Ibu sambil makan nih. Perasaan nggak enak nih. Hah? Perasaan saya nggak enak. Ah juga. Ibu nggak usah takut. Ini yang jaga ibu sekarang itu Saya nggak malaikat. takut. Tapi apa? Badan saya kayak dingin ke kaki ini, tangannya. Ya, sebut darah Yesus terus ya. Ya. Bersatu hati kami datang ke dalam hadirat. Kami datang dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan-Mu Tuhan. Jangan pandang jarak kami Tuhan, karena kami tahu kuasa Tuhan tidak melihat ruang dan waktu. Tuhan hadir bagi kami semua. Ya Tuhan, lihatlah keadaannya hamba yang Tuhan kasihi, hamba yang Tuhan perkenankan untuk menerima kasih yang begitu besar Tuhan. Tuhan melihat ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya. Tuhan melihat kuasa-kuasa gelap yang ada dalam dirinya. Tuhan melihat betapa tersiksanya dia dengan semua hal yang buruk dalam dirinya itu Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan. Dengan berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sekarang Engkaulah yang berkuasa atas hidup dan mati kami Tuhan. Kami memohon Tuhan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa tidak kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Dan seluruh makhluk pun di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, dengan kuasa-Mu hadirlah bagi kami. Segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya Tuhan, yang sejak dulu ada Tuhan. Baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibuat oleh mereka, bahkan oleh dirinya sendiri Tuhan. Kami mohon semua itu dimusnahkan dan dihancurkan ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar segala yang jahat dimusnahkan ya Tuhan. Segala ikatan-ikatan itu, kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat dibersihkan di dalam nama-Mu Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk musnah, maka dimusnahkanlah dalam nama-Mu ya Tuhan. Oh, Hama boyara, hama boyari, hama boyara, hama Yahweh, ya nama Yesus era Yahweh, Yahweh, Yehune Maya Yare Yehu, Yahweh, 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 Yesus era Hera, Hera, Yahweh, Hera, Yahweh, 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 Yesu nama Yahweh, Sosera, O nama Yahweh, Hera, Yahweh, Oh Yahweh, Yahweh. Oh, Syara nama Yara Marasyana Yara nama Syana. Oh, nama Boyara, nama Boyare, nama Boyara, nama Boyare. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan kuasa Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan hidup dan mati kami.
Raga itu milikmu Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa roh jahat menguasai dia Tuhan. Hatinya milikmu Tuhan. Bila ada kesedihan yang selama ini tersimpan Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir itu Tuhan yang begitu besar menguasai dia Tuhan. Kami memohon agar Tuhan menggantikan semua itu, membersihkan semua itu. Dan curahkanlah Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Curahkan kedamaian dan ketenangan-Mu Tuhan. Beri pertolongan-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang hadir bagi dia Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh Yahweh, Yahweh, Yehovah Yesus, oh Yahweh, so será. Yahweh, 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 Yesus, Yesus. Tuhan, bantulah dia untuk mengampuni dirinya, mengampuni orang tuanya, mengampuni saudara-saudaranya, dan mengampuni orang-orang yang menyakitinya dalam hidupnya, Tuhan. Telah bertahun-tahun dia lewati dalam kesakitan ini, Tuhan, dalam gangguan kuasa-kuasa roh jahat, dan dia pun tidak berhentinya mencari Engkau, Tuhan. Bila Tuhan bukakan jalan pemulihan bagi dia, maka bukakanlah jalan yang sempurna, Tuhan. Bantu juga dia keluar dari luka hatinya, bantu dia keluar dari kepahitannya, Tuhan. Bantu dia mengampuni, Tuhan. Dan pulihkan dia seutuhnya. Dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap itu, ya Tuhan. Ya Tuhan. Hadirlah bagi dia, berikan pemulihan, Tuhan. Nama-Mu. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Bu Linda. Linda, Tenang. tenang. Agak tenang. Kamu sudah? Kamu pegang Linda, gimana cara kamu pegang dia? Makasih ya, Ceh. Bu Linda, Ya. tadi Ya, Ceh. apa yang dirasakan di badan Anda? Ibu didoain aja takut. Ya, takut itunya. Kenapa takut terus? Kenapa khawatir terus? Saya sih nggak takut, Ceh. Tapi kita nggak tahu juga di lain sisi tuh kayak apa. Saya udah kampung nih 1 bulan pasti. Jadi itu saya tuh gimana ya? Capek, Ceh. Susah tidur. Tapi Kalau Anda puji takut, Tuhan. jalan dengan iman, bukan Anda semakin takut. Yang didoain Saya cuma sedikit jadinya. Karena Anda ngikat dengan ketakutan, kekhawatiran Anda. Ya, Iya, Ceh. kontrollah dirinya. Ketika rasa takut itu timbul, ya ingatkan diri Anda kok yang bisa kontrol itu. Iya. Terus wajib Saya begitu. bisa kontrol Kalau Ibu diri, naik kembalikan. dengan kondisi kayak ini, Ibu naik dengan kondisi yang sudah baik. Iya, Ceh. Iya. Saya sekarang udah mulai apa? Di 2 tahun ini lah. Saya bisa mengendalikan, bisa gimana ya? Bisa itulah mengendalikan itulah ya. Agak nggak kayak dulu gitu. Ya mungkin Bisa Ibu melawan gitulah. Gitu. sedikit membaik dari yang dulu, tapi ternyata Ibu masih harus lagi. Iya. Oke. Iya, Ceh.
Thank you, Bu. Tuhan memberkati. Ya, makasih ya Cek ya, Kams ya. Susah kalau kita mendoakan tapi orangnya tuh kayak yang takut. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Ini setannya ini kenapa sih? Kamu dari Bu Linda. Terus gimana? Pengen aku cekek. Terus? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Masih ada lagi yang dalamnya dia. Banyak. Di dalamnya Bu Linda tuh banyak yang masuk ke kamu loh. Banyak ya. Coba kasih dia bersuara lu dikit. Biar aku dapat hiburan. Kok nggak ada yang anti-anti sih setannya? Dari tadi cuma mau bertobat aja, coba yang lucu-lucu gitu loh. Iya, ini masuk karena ya memang biar tahu gitu ya setan-setan itu. Mana tuh mereka tuh? Kasih mereka tampil dulu. Jadi no. Aku curiga ya. Masa dia ada yang mau kayak kungfu? Iya, coba dia kungfu, Nggak kasih mau, dia kungfu. Orang itu sengaja gitu. Enggak mungkin. Aku nggak sejahat itu Helena. Masa iya gua arahin kungfunya ke situ? Gua tahu lu belum nikah, say. Kamu ke videoin aja dong. Cetes stop. Nah, just for me. Just for Bukan, me, aku Helena. iseng lagi. Enggak, aku nggak mungkin. Aku nggak sejahat itu. Ini gimana nih? Uish. Stop ya. Aku tuh mau kecap nih. Aku mau makan. Lagi. Buat kenang-kenangan. Aku udah kenapa bukan. Ya Tuhan, tarik aja kungfu. Apa sih kungfu panda? Jangan. Coba dulu pingin tahu kalau dia kungfu gimana itu yang dari badannya. Enggak. Outfitku lo. Gimana? Stop, aku mau ketawa juga. Please, oh my god. Kalian harus di sini sih. Ya ampun. Jadi malu sama aja. Ini yang saya suka. Aduh, Ini yang saya suka. Apa? Kalau Helena kesurupan yang lucu-lucu. please Dia dari nggak bisa joget Thailand, dia bisa joget Thailand. Dari nggak bisa kungfu. Tiba-tiba banget dong Helena. Tadi mau doain aku lagi. Aku lupa nggak sih? Jangan, kamu tuh cepetan sih minta dijemput. Hah? Coba kamu kungfu dulu sekarang. Coba aku kungfu ya, itu bukan aku. Ini kan wisatanya gitu. Jangan syutingnya aku, Cek. Buat aku kenang-kenanganku. Enggak ya, aku ya kalau aku biasa. Kaku banget. Coba yang setannya tadi. Enggak tahu. Iya, kasih dia berkuasa dulu. Kungfu. Berat badanku, jadi nggak bisa di jauh gitu. Please. Aduh, gak kuat aku. Gak kuat aku waktu setan. Please deh. Udah jam 5:02 ya. Aku back ya. Setan kungfu ini dari si Linda tadi. Iya lah kan kalau Iya. masih ada yang kayak Aku balik banyak ya. temen daripada Linda. Iya tapi udah nggak ini sih mereka karena memang Tuhan suruh aja ya biar langsung ini dimusnahkan. Dan pulang minggu nanti hari Kamis atau Jumat kesini lagi deh. Iya, ya Kamis aja ya. Kamis ya? Malam Jumat dong. Iya, kenapa mereka kalau malam Jumat? Oh di sini kan malam Jumat itu terkenal dengan malam-malam Jumat Kliwon, tapi nggak apa-apa. Nggak tahu ada kepercayaan apa sih kalau malam Jumat tuh identik sama Jumat Kliwon. Gak tahu. Terhibur Percaya. sekali aku loh. Ya, Dengan kehadiran Helena. itu jam berapa dijemput? Aku gampang, rumahku lu sebenarnya. Oh iya, jalan kaki naik jalan kaki. Itu dah. Biar menebar cahaya terang memuat panas. Kasihan setan-setan jalan pagi di pohon situ. Iya, ularnya gede sekali. Kayak apa? Kayak kepala kambing, setan kepala kambing. Kepala kambing badan ular. Ih, serem. Oke, Ci, aku balik ya. Balik. Apa namanya ini nanti sampai masih live kan? Tepat ini. See you soon ya, Ci. Iya. Nanti iya. Ayo. Iya dah. Makasih banyak, Ci. I love you, guys. Bye, love you. Aku pulang dulu ya. Iya, iya. Ya. Bye. Ya, Ben. Ya, Teman-teman. wahai manusia, ayolah bertobat. Lanjutkan. Iya. Berarti nanti ini musiknya itu lagunya itu. Lagunya yang apa sih? Lupa. Nggak bisa download soalnya kan tuh di TikTok. Bye. Ya ampun, kalian harus lihat sih tadi Helena kungfu dia gini. Lucu banget Angelnya. Angel ini adalah saksi mata. Tiap kali Helena kesurupan juga dia tuh unik-unik. Kadang dia kesurupan pas nggak ada saya ya Angel yang menghadapi. Angel udah biasa. Karena kalau Helena tuh kesurupan kan dia sebenarnya bisa kok keluar sendiri gitu.
nggak perlu saya doain lagi, ntar ya keluar sendiri gitu. Cuman kita menyaksikan aja tingkah tuh setan-setan. Dia tuh bener udah nggak kesurupan lagi tahu. Cuman saya tuh seneng kok dia kesurupan karena lucu-lucu, ada hiburan. Antek-antek kan setannya. Iya. Waktu itu setan apa sih yang paling lucu? Setan masak. Setan masak tuh the best sih. Itu Thailand juga. Setan Thailand juga jogetnya lemes banget. Saya puterin lagu dari handphone. Dia joget dengan lemes banget. Waktu Helenanya kita suruh coba lagi dia nggak bisa gitu. Kakinya tuh nggak mau lemes gitu. Pulang sih Helena. Kalau butuh hiburan, kalau saya lagi bosan, makanya saya suka Helena tuh ke toko membeli saya hiburan. Kalau yang lain soalnya kesurupannya gawat-gawat ya, ntar muntah lah, ntar kayak wah gitu. Males ngadepin yang gawat-gawat gitu, mendingan kayak Helena ini lucu-lucu dia. Terhibur kan kita. Dulu sih waktu zaman-zamannya dia belum bisa kontrol tuh paling lucu tuh. Tadi temen saya juga nanyain, saudara saya sih dia nanya, kenapa kalian gak usir aja makhluk yang dari badanku katanya. Mana bisa diusir, kamu sendiri mendem amarah, kamunya gak mau melepaskan emosi-emosi negatifmu. Ngapain suruh orang lain doain kalau kamu aja gak mau ngelepasin itu. Dia tuh bisa kayak, saya tuh gak ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba dia kayak rasa kesel, apa sih si Skani gitu, apa sih orang ini gitu. Saya gituin dia mengakui sih memang begitu gitu. Tapi itu bukan dirinya dia, karena dia juga tahu saya nggak ada salah apapun gitu. Ya itu makanya itu gimana mau dibersihin kalau orangnya aja kagak mau apa namanya, kagak mau melepaskan kemarahannya gitu. Tadi waktu saya doa pembersihan, apakah di antara kalian ada yang bereaksi? Waktu doain si ibu itu, aku sendawa sedikit C. Bisa-bisanya aku nggak tahu ada doa, ada C. Apa reaksimu? Kok panas ya Angel? AC-nya nggak dinyalain. Kamu kalau nggak ada saya, nyalain AC. Kalau ada saya, kamu nggak nyalain, tega banget kamu. Ada banget. Aku lagi emosi jiwa masih putu pas doa adem emosi saya. Masuk lagi dah kelar. Oh, kamu dibikin keluar sama setanmu tuh Cemeli. Dibikin betah kamu. Itu kenapa ya Cece aku, ya bagus lah ada yang keluar dari badanmu. Aku kayak kerasa ada cewek yang tenggelam ya Cece, sama ada yang marah-marah. Doa, kamu dari mana belum? Dari kantor, dari rumah sakit ya? Yang marah-marah karena dia nggak bisa keluar, tapi dia juga tersiksa gitu ya. Kasihan sebetulnya setan-setan tuh loh. Belum sih juga tiap pulang dari rumah sakit banyak sekali yang mengikuti dia. Dia kemana-mana sih banyak diikuti. Suruh keluar dia suruh naik. Kamu naik suruh dia keluar. Kakak saya yang tadi teriak-teriak dengar Cece doa jadi tenang. Ngapain dia teriak-teriak? Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jadi kan dari awal
Tapi mall yang kita pergi tadi tuh ya emang cukup banyak sehatnya sih. Pasca operasi C dia selalu gelisah dan teriak-teriak. Operasi apa? Pecah pembuluh darah di otak. Amarahnya tinggi sih. Orang kalau suka marah tapi ditahan-tahan tuh kenceng pembuluh darahnya. Oh, Meli langsung dah, pantesan Dani suka ngajak ke sana ya. Suaminya terus dituduh, pelan suaminya ngajak ke situ loh cuman karena deket dari rumah. Mau ngajak anak istrinya happy-happy. Susah sama Meli nih. Niat baik suaminya selalu dituduh suaminya yang lain-lain. Jesus, I love you. Ternyata memang manusia itu tidak bisa berubah kalau bukan dari dirinya sendiri mau untuk pulih. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Helena tadi benar-benar lucu. Michael pasti menyesal loh kamu nggak datang ke sini nggak lihat Helena kungfu. Cinta sangat terindah. Mami saya bagaimana keadaannya? Kurang bagus. Agak drop ya sebetulnya. Sandi, Cece aku gimana sekarang? Ya deketin diri aja terus ke Tuhan. Karena kamu tuh masih kayak gelombang gitu loh. Naik turun normal itu. Normal untuk yang baru pemulihan ya. Kalau yang udah beres dengan dirinya ya nggak normal. Ini teman-teman di Denpasar nggak ada yang mau badminton apa nih? Ini tim yang mau badminton nih gimana nih tadi nih? Kurang umat ya badmintonnya. Nah di Denpasar kalian ada yang mau badminton nggak? Jakarta mau jauh banget.
Eri juga mau tuh di Jakarta. Saya tuh pingin badminton. Biarpun kita mainnya pas-pasan tapi kan bergerak gitu loh ya. Jadi ini ngajakin yang di Denpasar nih, siapa sih manusia-manusianya ini yang mau berbadminton ria nih ya. Kalau pedal-pedal gitu kan mesti pakai coach gitu, repot lah, susah. Aku yang tipe jadul aja lah. Orang cuma buat gerak-gerak badan ini. Padahal lapangan pedal tuh persis depan rumahku. Ada lapangan pedal. Tapi kok aku belum ada ketertarikannya. Pengen coba tapi kok males gitu loh, kayak udah terlalu banyak orang pedal jadi agak males aja ke pedal. Oh Yesus, oh Yesus, oh nama Yesus, oh nama Kalian kok mau bertanya dah ya, saya juga bingung mau ngomong apa. Jadi saya live karena Helena aja lucu. Kasih pesan buat saya, C. Kontrol aja terus pikiranmu itu. Terus beranilah mengungkapkan isi hatimu ya. Kalau capek bilang capek, saya butuh istirahat gitu, bilang aja begitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Aku gimana C hari ini, kesel-kesel dikit, nggak tahu apa yang lu keselin terus, Riri. Drop itu fisik atau jiwanya? Sebetulnya keduanya. Tiap dari RS ada aja yang ikutin aku ya C. Banyak. Ada sukacita Yesus Biasa C, itu karena orang ekspor yang rese sengaja cari-cari salahku, tapi berusaha banget kontrol. Ya emang harus dikontrol. Masa di lost doll C? Eri, kalau orang yang bikin kesel itu ya hadir setiap saat dan setiap hari tau. Gak usah kita pakai mencari-cari, mereka kan selalu hadir sekitar kita. Nah tugas kita adalah kontrol terus. Nasihat untuk saya C, kalau sudah ada keputusan, sudah ada tuntunan, jangan galau-galau lagi, tinggal diusahakan, dijalankan. Digalau aja bingung. Gimana solusinya C? Ajak mamamu berdoa, suruh dia mengampuni ya. Belum, sekarang aku masih error ya C. Iya, dan ikatanmu tuh kuat sekali loh. Kamunya juga masih memendam kemarahan itu ya, sama kepahitan ke kakak sama bapakmu terutama. Bantu doa aja ya C buat kakak, semoga bisa diberi ketenangan, amin, diberi kesembuhan. Cici, ikatanku sama amarahku gimana? Ikatannya masih banyak. Amarahnya masih ada. Kamu kan kalau marah mendem soalnya Sandi. Aku sudah ikutan gabung, sudah senang Cici jadi banyak belajar cara doa. Semoga dengan cara doamu yang lebih baik, hidupmu pun mengalami perubahan ya Sarkijo. Tahu kenapa wajahnya Helena tuh gak dimunculin kalau dia kesurupan-kesurupan gitu? Karena itu bukan tugasnya dia untuk memunculkan wajah, itu yang pertama. Nah yang kedua, Helena itu belum nikah dan gak semua keluarganya tuh tahu kondisinya dia.
Kalau dia dimunculkan, dia ditampilkan, nanti rame, booming dia nanti ya kan. Kasian dong dia kan. Dan dia itu kan menerima karunia-Nya bukan yang kayak saya yang sudah ready untuk memang ngurusin orang. Dia masih harus beresin dirinya sendiri. Lagi dalam kondisi kacau-kacau gitu, masa dia dimunculin mukanya kan? Lagian anaknya super pemalu. Saya aja pikiranku apakah masih ruwet, lumayan. Walaupun kamu berusaha kadang-kadang untuk enggak lah gitu. Aku terus berjuang Cece melawan ikatan-ikatan itu, doa pemutusan. Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian. Pakai topeng aja Cie, topeng tuxedo, orangnya nggak mau. Menghargai privasi orang. Biar saya aja ngeliat dia. Kalian kalau ke toko pas ada dia juga paling lihat dia punya tingkah laku di sini. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Cica kasih rekomendasi lagu pujian untuk Tuhan. Saya dengar yang sesuai selera saya aja ya. Karena kalau saya doa juga saya langsung puji-pujian sendiri. Tapi kalau denger-denger yang mana aja boleh. Yang layak hanya Kau yang layak Gimana ya Cie biar bisa melepaskan ke papa sama kakakku ini, mengampuni. Masalahnya bapakmu tuh diktatornya tuh keterlaluan banget juga sih. Terus kakakmu juga kayak merasa paling berkuasa gitu. Lagu rohani tuh perkataan-perkataannya kan juga seperti doa gitu loh ya. Ungkapan hati kita ke Tuhan. Makanya kalian bisa juga, bukan bisa juga sih, sebaiknya sebelum doa, sebelum saat teduh dimulai dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu mengundang hadirat Tuhan. Tapi ya dipilih-pilih lah lagu puji-pujiannya ya, lihat liriknya gitu. Ada lagu yang bagus tuh. Nih. Kenapa ya sulit sekali melawan mood padahal ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mesti punggungku berat. Coba pembersihan terus. Dibantu doa. Ini bagus nih. Aku pengen banget ke toko didoakan. Duh say, gak usah ribet cari saya. Kamu pembersihan, kamu doa. Karena kalau kondisimu kayak gitu, emang kamu tiap hari harus didoakan. Pembersihan itu tuh salah satu tuh untuk mempermudah kamu. Bukan saya gak mau doain kamu. Karena kalau kamunya gak mau usaha, saya doain juga rugi-rugiin saya aja. Apakah masih ada apa? Orang tuh gak bisa cuma sekali datang didoain beres gitu. Gak bisa. Semua orang tuh berproses. Karena yang bikin kamu bebas tadi tuh adalah iman kamu. Apakah iman kamu sekali saya doain setannya lepas, iman kamu tumbuh? Enggak, besok ya dia masuk lagi. Karena kan firman Tuhan berkata apa? Seperti rumah yang kosong, ketika diusir setannya, rumahmu kamu biarkan kosong, iblisnya akan masuk 7 kali lebih kuat. Ya kan?
Sepanjang proses kamu mengisi rumahmu, itulah kamu pembersihan terus. Bahkan kalau kamu belum ketemu saya, kamu pembersihan aja. Pembersihan tuh efeknya sama seperti kami mendoakan kalian. Karena terlalu banyak orang harus ditolong, Tuhan kasih jadi media. Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Lagu ini loh, maknanya tuh dalam sekali untuk iman kita. Kalau firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebiji sesawi aja kamu udah bisa memindahkan gunung. Tapi sampai hari ini kita belum bisa memindahkan gunung kan ya. Makanya judulnya walaupun gunung itu belum berpindah, tapi tetap percaya gitu akan kuasa Tuhan. Itulah iman gitu loh. Mungkin kamu nggak ngeliat dengan nyata kejadiannya gunung itu berpindah. Mungkin doamu tentang satu hal belum terjawab. Tapi jangan sampai itu membuat kamu ragu akan kuasa Tuhan. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau bersamaku. Jadi hidup kita tuh boleh aja ada masalah, boleh aja hidup kita tuh sulit gitu ya. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan tuh tetap mendampingi kita, menemani kita. Loh kalau temani Tuhan kalau hidupnya sulit, ya namanya manusia, ada fase-fase dalam hidup kita memang kita tuh harus belajar. Karena kalau kita nggak pernah dibawa menyelam ke bawah, kita nggak akan pernah belajar. Orang tidak pernah belajar kalau dia selalu di safe zone-nya dia. Hidup memang harus ada ujiannya. Tapi ya dalam menghadapi ujian bukan berarti iman kita tuh hilang gitu. Siapa sih yang gak pernah menghadapi ujian dalam hidup ini? Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan tuh hanya menguji orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan sayang. Karena tujuannya Tuhan menguji kamu adalah untuk menguatkan lagi imanmu. Karena kalau kita gak pernah diuji nih, kita lost goal dah udah. Terlalu gembira hidup kita tuh, lost goal kita ya. Terus tinggal nyemplung aja. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tapi orang kalau diuji baru sedikit aja langsung nyalahin Tuhan, udah kayak bagaimana banget gitu. Ya nggak apa-apa juga sih ya, tapi kan jadi dosa, maka jadi apa-apa gitu loh. Sebetulnya yang harus disalahkan tuh diri kita. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa rasa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Sangat rugi sekali ya orang yang gak kenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya pikir-pikirnya, mau cantik, mau ganteng, tapi kayaknya kosong gitu. Secantik-cantiknya dia kalau dipandang matanya tuh kosong gitu loh. Ruang hampanya banyak sekali. Karena memang hanya Tuhan aja yang bisa mengisi. Gak ada manusia yang tidak mengenal Tuhan tapi hatinya terisi penuh, itu gak ada.
Karena tahu nggak, sebetulnya hati kita tuh nggak berbatas. Ketika kita dikasihi oleh manusia, kita selalu merasa kurang. Karena kenapa? Manusia bisa kasih itu ada batasnya kan, tapi hati kita tuh luasnya nggak berbatas, kayak samudra gitu loh. Kamu tuang air ke samudra, seberapa banyak air yang bisa kamu tuang ke situ untuk memenuhi samudra itu? Nggak akan cukup. Hati kita tuh seperti itu, hati kita seperti samudra itu. Kalau dia lagi kekurangan air, manusia biasa naruh air ke situ nggak akan cukup. Orang yang mengasihi kita demanding terus kasih dari dia, lama-lama dia yang drain, dia yang kering. Karena kita menuntut kasih dari dia. Ya. Kita minta biar hati kita senang terus, kita nuntutnya dari manusia. Atau bahkan kita nuntut ke diri kita sendiri, kita harus bikin diri kita senang. Punya duit banyak, kita bisa traveling, bisa jalan-jalan, kita bisa makan enak, bisa shopping-shopping. Jadi kamu akhirnya apa? Push your limit, kerja mati-matian, nanti apa dikit liburan. Pikiranmu apa? Aku mau cari bahagiaku, aku mau cari senengku. Mungkin kamu gak demanding itu dari orang lain, tapi kamu demanding dari dirimu sendiri. Akhirnya makin bahagia nggak? Enggak, makin stres. Karena hati kita seperti samudra yang begitu luasnya. Dengan cara-cara dunia, Anda hanya mengisi airnya itu sedikit. Habis dituang airnya, kena matahari, kering lagi, menguapkan air itu ya. Makanya kenapa hanya Tuhan yang bisa mengisi hati kita? Karena cuma Tuhan yang bisa mengisi luas samudra itu loh. Tuhan yang menciptakan semua kok. Itu perumpamaannya. Jadi hati kita tuh seluas dan sebesar itu, biarpun di badanmu yang sekecil ini. Kamu butuh kasih yang begitu besarnya yang manusia gak bisa berikan. Kamu butuh kebahagiaan yang begitu besarnya. Yang kamu sudah berusaha pun itu gak akan bisa mencukupi. Kamu loh cuma punya berapa gelas dalam hidupmu. Apakah gelas tuh mau berapa banyak untuk memenuhi satu samudra? Gak akan bisa ya. Makanya orang yang gak mengenal Tuhan, mereka gak akan tahu yang namanya kedamaian, ketenangan, rasa bahagia dalam hidup itu apa. Mungkin mereka bisa kaya, mungkin mereka bisa beli kebahagiaan dunia. Mereka bisa dapat pasangan yang ganteng, yang cantik. Tapi ketika mereka mulai demanding sama pasangannya, gak lama terjadi perceraian. Makanya sebelum mencari semua itu, firman Tuhan udah berkata, carilah dulu kerajaan Allah, karena itu yang kamu butuhkan dulu kok. Supaya samudra hatimu terisi. Jadi ketika ada orang yang taruh air sedikit aja, ya hatimu tetap sudah damai gitu loh. Atau bahkan ketika dia gak menaruh air sedikit pun kepada dirimu, kamu tetap sudah damai. Coba bayangkan, kalau air di laut itu sebanyak itu air di laut itu adalah hati kita. Sekalipun orang menebarkan air yang beracun gitu ya, racun itu hilang di tengah laut itu gara-gara sudah terlebih banyak kandungan air lautnya gitu. Air laut kan asin ya. Kalau kita taruh gula mau 10 kilo juga dicemplungin, air lautnya jadi manis gak? Enggak. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau hatimu udah dipenuhi oleh kasih Tuhan, mau orang kasih kamu perasaan-perasaan lain, marah, kesel, sedih, rasa asinnya itu gak berubah, rasa damaimu tuh gak berubah gitu. Karena sudah lebih besar kasih Tuhannya dalam dirimu, kamu udah mengisi dirimu dengan Tuhan. Aduh nih ya, dada saya tuh sakit tuh. Bukan karena kesetanan. Karena saya kemarin 3 minggu off nge-gym pas holiday kan, ini baru mulai lagi nih. Otot dada saya sakit, otot lengan saya sakit, kaki saya sakit, semuanya sakit. Tekan-tekan gini sakit banget ternyata. Tapi ya begitulah ya. Makanya kenapa kita harus lebih dulu mencari Tuhan, supaya kita dipenuhi dulu tuh oleh kasih Tuhan. Seperti air laut itu. Ketika orang taruh kemarahan sama kita, ya udah pudar dengan sendirinya. Nggak berasa kemarahan itu. Ketika orang taruh rasa sedih di kita, pudar dengan sendirinya. Karena kasih Tuhan. Tapi kalau Anda nggak punya kasih Tuhan, ya ditaruh rasa sedih, ya isinya kesedihan aja berarti hidupmu kan. Ditaruh rasa marah, ya akhirnya kamu penuh dengan kemarahan. Begitu say. Kayak gitu lu masih males mau berdoa. Kayak gitu lu masih males baca firman. Kayak gitu lu disuruh sholat, lu bolong mulu sholatnya. Iya, dadanya pas gini-gini tuh dadanya sakit banget.
kelamaan tidak olahraga. Kita berpikir kalau Tuhan sayang sama saya, harusnya Tuhan begini, harusnya Tuhan begitu. Tuhan tuh sayang sama kamu, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kamu. Manusia kebanyakan gitu tau, kenapa makanya rumah tangga tuh gak bertahan, saya. Karena istrinya berpikir gini, suami saya kalau sayang sama saya harusnya suami saya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Suaminya menyayangi dengan cara yang berbeda. Jangankan ke suami, ke Tuhan aja kita kayak gitu. Kalau Tuhan sayang sama saya harusnya Tuhan begini, begitu, begini, begitu. Kita demanding sekali. Mau ikutin maunya kita. Padahal Tuhan mengasihi kita dengan cara yang terbaik. Tapi kita nggak menyadari itu. Sama pasangan juga sama. Ketika kita terlalu besar egonya, kita nggak bisa ngelihat kasihnya mereka. Ya, tapi pasangan juga harus belajar melihat kebutuhan emosional pasangan lainnya ya. Kemarin teman saya ada update status begini. Intinya tuh update statusnya adalah bagaimana mengharapkan kasih dari seseorang yang tumbuhnya tuh dia tidak pernah dipeluk, dia nggak pernah diberi kasih yang lemah lembut. Jadi cara dia mengasihi pun ya kasih yang begitulah gitu ya. Maksudnya kasih yang begitulah tuh dia jarang peluk istrinya, dia jarang sayang-sayang istrinya gitu loh. Terus saya godain, saya chat dia, kalau gitu sekarang peluk istrimu sekarang, saya bilang kayak gitu. Cepetan sana kamu peluk istrimu, dia ketawa, dia bilang daripada nanti kamu peluk yang lain, dia candain saya balik. Kayaknya enakan peluk yang lain gitu. Teman kuliah saya dulu. Saya pikir-pikir ya memang sulit ya untuk kita tuh membiasakan diri kalau kitanya sebelumnya tuh nggak pernah merasakan kasih yang lembut, terus kita disuruh jadi orang yang lembut. Tapi bukan berarti nggak bisa. Sulit iya, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya mulailah, makanya saya bilang, kalau kamu bilang kayak gitu ya mulailah dari kamu yang peluk istrimu. Lama-lama kan jadi terbiasa juga, ya. Itu aja pasangannya tuh demanding gitu. Pasangannya tuh meminta ke dia untuk dipeluk lah, mungkin itu ya. Itu mungkin loh ya. Dia nggak curhat sama saya, tapi kalau dia bisa update status kayak gitu, mungkin ada obrolan tuh dengan pasangannya. Tapi dianya mungkin terlalu kaku gitu, itu mungkin. Ya mungkin pasangannya demanding ke dia, jadi dia berpikir demikian. Apa yang menyebabkan aku nggak bisa ya? Mungkin itu pikirannya dia. Ya rumah tangga seperti itu. Kalau kata kakak sepupu saya dan suami saya tuh ketemu yang nature-nya, yang secara emosionalnya itu saling mengisinya tuh pas, klop. Jadi suami saya tuh mau bersama istri 24 jam, nah saya mampu memenuhi itu, ya. Kalau saya mau suami yang bisa ngurusin saya, karena saya karakternya manja memang. Saya tuh nggak suka repot, saya nggak suka banget diribetin. Jadi kayak ya saya maunya saya yang diurusin, bukan saya yang diribetin gitu. Nah itu ketemu karakternya klop karena suami saya memang orangnya ngemong, orangnya tuh mau ngurusin. Tapi banyak rumah tangga yang nggak ketemu karakter emosionalnya ini nggak klop gitu loh. Bahkan sudah klop pun masih aja ada kurangnya ya. Namanya manusia nggak sempurna. Kalau saya terus demand dari suami saya untuk ngikutin maunya saya, gila suami saya. Atau kalau suami saya terus nuntut saya untuk ngikutin maunya dia, saya juga bisa gila gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu ya kembali lagi, kebutuhan emosional pasangan bisa atau tidak bisa harus kamu bisa. Kalau kamu masih mau bersama dia dan rumah tanggamu sehat. Bisa kok semua dipelajari. Saya nih dulu orang yang mandiri, saya biasa nyetir sendiri, pergi pulang kerja sendiri. Makan ada nggak ada teman saya nggak apa-apa, makan sendiri. Saya dulu kalau kerja di kantor notaris gitu, teman-teman saya pada makan di kantor, saya keluar sendiri siang-siang. Saya makan aja sendiri di kafe kah, atau saya makan di warung nasi kah, whatever yang saya mau makan saat itu, ya saya sendirian aja. Saya nggak perlu ngobrol dengan orang lain, saya menikmati waktu saya sendiri gitu. Saya nyetir di jalan sendiri, buat saya itu waktu yang paling menyenangkan ya. Ketika nyetir jalan sendiri tuh saya bisa berpikir, bisa ngapa-ngapain gitu. Otak saya ya bisa nyanyi, bisa denger lagu, nyanyi sendiri atau ngapain terserah saya. Itu adalah waktu saya sendiri. Saya tuh kebanyakan 80% waktu saya tuh sendiri. Saya suka dalam kamar melukis lah, ngapain, pokoknya saya nggak suka diganggu. Tapi ketika menikah mau nggak mau akhirnya berganti gitu loh. Jadi saya tuh hampir setiap saat tuh ada suami. Belum lagi kalau lu udah punya anak, rame rumahmu. Sampai saya selalu bilang saya mami pusing ya, karena memang pusing dengan semua keramaian keribetan itu saya pusing. Tapi karena bahasa kasihnya suami saya harus berada dekat dia,
dia tuh orangnya physical touch banget, jadi kalau lagi nyetir dia bisa pegang tangan saya kayak gitu. Lagi mau tidur aja kadang sampai saya usir-usirin loh. Saya bilang saya mau tidur dengan damai, kamu kesanaan dikit nggak? Karena tangannya harus nyelip lah, dia suka mendusel-dusel lah gitu ya. Pokoknya harus pegang tangan lah, pegang apa, ada aja yang bersentuhan gitu. Kadang kalau saya lagi riwah gitu, saya bilang kamu kesanaan dikit ya. Saya jadi marah nih, saya bilang gitu. Ya menyesuaikan, lama-lama ya sudah jadi biasa gitu. Ya kan makanya belum nanya, aku belum nikah tapi susah ekspresikan diri. Ke pasanganmu nanti kamu harus bisa ngomong sama dia. Dalam rumah tangga tuh humor tuh perlu. Keterbukaan perlu. Jangan rumah tangga terlalu kaku, berdua nggak pernah ketawa, nanti cari teman ketawa di luar, kan bahaya ya. Justru dalam rumah tangga kita bisa ketawa dengan hal-hal receh ya sebetulnya ya. Itu yang saya alami sih. Hal-hal yang menurut kita nggak penting, lucu-lucuan yang sebenarnya nggak jelas gitu, kita bisa ketawa happy aja gitu. Terbukalah sama pasanganmu, biarpun sekarang kamu nggak bisa terbuka, ya nantinya kamu harus terbuka. Perempuan kadang-kadang, saya juga dulunya males dah ngomong, malu juga ngomong misalnya kayak gitu. Apa yang kita sukai, apa yang kita nggak sukai, ngomong, ungkapkan aja. Dia bukan dukun ya, belum dukun aja juga nggak bisa sebetulnya menebak isi hati perempuan, ya. Ini suami saya udah WhatsApp, dijemput sekarang ya, oke. Rumah saya kan cuma semenit loh saya dari sini. Jalan kaki 3 menit lah, ya. Tapi daripada setan-setan di jalan itu nanti terpesona melihat saya, ya kan. Ngantuk ya bobo kalau ngantuk. Balian-balian ya Cik? Enggak, Mertesari Balian, deket banget kan. Kan aku baliannya juga yang ujung-ujung, yang udah ke arah Sanur, jadi deket. Orang tuh kalau berumah tangga nggak mau mengerti emosional pasangannya pasti bubar. Ini kita gosip nih ya, kayak artis yang lagi santer, lagi hits itu, yang bercerai, yang dulu nikahnya bikin orang se-Indonesia patah hati itu, ya kan? Kalau dilihat secara manusia sama-sama cantik ganteng, sama-sama kaya, ya enggak? Ya kalau untuk masalah kepribadian, saya rasa kalau memang terlalu bertolak belakang sejak awal, mungkin mereka nggak merit gitu ya. Tapi pasti mereka juga merasa ada kesamaan gitu kan. Tapi kenapa pada akhirnya bubar jalan? Karena kesamaan yang ditemukan di awal itu ya, lama-lama bisa jadi nggak sama. Rumah tangga itu kan complicated, ribet. Mereka kenapa pisah? Si suami orangnya fun, si suami itu orangnya terbuka banget, si istri orangnya jaimnya luar biasa, privasinya banget. Mau bicara sama orang aja, dia bisa kayak bener-bener jadi manusia yang berbeda sama karakter aslinya dia, sejaim itu gitu. Nah suaminya nih ngelihat, kok lu kayak nggak fun ya, lu kayak kaku banget ya. Aku tuh malah jadi kayak ngerasa kayak lu tuh fake gitu loh. Hanya perbedaan karakternya loh. Salah nggak sih perempuan nih jaim? Nggak salah juga. Karena dia artis, ada image yang harus dijaga ya, dia jaim. Nggak salah juga ya. Harum sekali tangan saya. Sampai saya aja bingung, kok bisa seharum ini. Sedangkan suaminya tuh tipe-tipe yang lepas banget lah jadi orang gitu loh. Dan ketika dia kadang-kadang mau lepas tuh istrinya nahan, kayak jangan kamu kayak gitu, jangan kamu kayak gitu. Dia ngerasa nggak bisa jadi dirinya sendiri, ya. Nah ketika ada kebosanan itu, emosionalnya sama sekali tidak saling mengisi. Akhirnya ketemu dengan perempuan yang bisa mengisi kekosongannya dia, sama-sama fun bareng, menerima dia punya karakter yang seperti itu, yang bahkan juga ikut fun sama dia. Akhirnya ya jadi selingkuh deh. Tapi by the way dia emang jodohnya sama perempuan yang itu sih, yang diajak selingkuh tuh sebenarnya jodohnya dia. Sama yang ini malah emang bukan jodohnya tapi nikah aja gitu.
Cuman ya itulah, ketemunya kok jalannya begitu ya. Makanya saya buat status, pernikahan itu berat bila kita selalu berpikir tentang aku. Karena pernikahan itu adalah kita, bukan aku. Dua tubuh jadi satu itu kita. Hai sayang. Pernikahan itu bukan sekedar komitmen bersama, tapi hatinya hampa. Ada orang gitu, komitmen bersama sampai tua, nggak mau cerai karena anak dan lain sebagainya, tapi hatinya hampa, menderita, ya. Nah itu kalau ada kesempatan dikit, hilang tuh, selingkuh tuh. Pernikahan itu adalah mengisi kekosongan di dalam diri, agar kita tetap saling membutuhkan dan nyaman satu sama lain. Kalau kekosongan emosional itu diisi, kita akan terikat pada pasangan kita nyaman. Oh sama dia aku happy, sama dia aku tenang gitu. Pernikahan itu lebih kompleks daripada rumus fisika, lebih menakjubkan dari segala reaksi kimia. Terlalu banyak rasa di dalamnya ya. Tapi nggak pernah pasti seperti ilmu matematika. Makanya bukan berarti Anda dapat jodoh yang cantik, ganteng, cantik ketemu ganteng, kaya ketemu kaya itu berarti 1 + 1 sama dengan 2. Nggak begitu konsepnya kalau pernikahan. Sangat sulit untuk dicerna ya. Habis ini dinikahin ya si selingkuhannya. Eri kepo aja. Sampai sama waktu nikahnya. Ngapain kamu bawa tangga saya? Tapi bang, kan aku udah bahas kemarin, dia tuh emang cintanya sama yang itu. Gimana sih kamu seperti selama ini dalam hidupmu, kamu baru ketemu orang yang bisa mengimbangi kamu, orang yang benar-benar bisa bikin kamu menjadi dirimu sendiri, orang yang benar-benar bisa bikin kamu fun, gitu. Ya dengan cara yang salah sih, tapi ya itu kebutuhan emosional tuh dia dapet, gitu. Kita ngomongin gosip aja. Itu contoh ya, kalau dari gosip itu diambil contohnya. Terus ada yang dulu selebgram yang suaminya selingkuh, dia posting tentang suaminya selingkuh, tapi nggak cerai-cerai. Ada satu selebgram lagi yang komen, kalau memang kita tuh masih mau sama suami kita, sebaiknya kita nggak usah blow up kalau dia selingkuh, gitu katanya. Selebgram yang diselingkuhin itu nggak terima dong ya. Dia tulis, kalau tidak pernah dijadikan yang sah, jangan berkomentar terhadap masalah istri sah gitu. Tapi saya sebagai istri sah juga setuju sih sebenarnya. Kalau kita masih mau bersama dengan pasangan kita, seburuk apapun aibnya, jangan diumbar jadinya. Kan kamu masih mau bareng. Ya, kecuali kamu memang sudah memutuskan untuk bercerai, umbar aja. Namun artis selebgram yang mengumbar itu juga ada alasannya. Dia terpaksa juga mengumbarnya awalnya. Awalnya dia nggak mau umbar. Dia sudah tahu tuh berbulan-bulan dia diem. Tapi kenapa diumbar sama dia? Karena fotonya leak, bocor. Jadi mau nggak mau dia juga harus angkat suara. Yang ngebocorin siapa sebenarnya? Ada deh rahasia. Jadi dua-duanya punya alasan sebenarnya. Cuman kalau orang nggak ngeliat alasannya kan, ya nggak, ya akan berkomentar seperti yang mereka lihat aja gitu. Terus lampu mana saya yang mau diganti? Oh, dilipat dong, kan nggak bisa bawa kayak gitu. Kan ini udah mau baru tuh. Lampu mana yang mati? Oh, yang bocorin pelakornya bukan saya, bukan. Pelakornya aja nggak tahu ada foto itu kok, gimana caranya? Di sini di toko baru ya, iya. Di toko baru. Toko lama kita udah bulan ini kita goodbye kan, kita kembalikan kunci. Temannya sih, pinter nih dia kok dia tahu. Temennya
ingin menyembahmu Tuhan, lebih dalam dari apa yang ku kenal. Usia lebih. Kakak iparku sakit stroke 2 kali, sekarang tidak bisa apa-apa. Apakah ada hal yang gimana gitu nggak? Kak? Dirinya aja sih yang gimana-gimana. Hal negatif enggak. Kepahitan, amarah, kebencian. Hidupnya dia tuh penuh rasa tidak terima. Jadi dia tuh stres terus mikirin kok ini begini ya, kok itu begitu ya. Nah, error betul. Kita bahas gosip artis ya. Sekalian kita belajar dari mereka ya. Tapi saya nggak terlalu banyak memantau artis Indonesia sih. Yu Menglong, Cenyen Yu Menglong. Artis Cina juga saya nggak pantau. Saya kiblatnya tuh ke Korea sama Thailand. Artis Hollywood dikit-dikit. Ya kalau artis Hollywood ke iblis-iblisan banget soalnya lo males aku. Artis Thailand pantau. Karena saya suka gaya-gayanya. Stylenya, mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gantengnya kurang sih. Kalau ganteng saya lebih suka ganteng Korea sih. Selera ya, say. Soalnya kayaknya kalau ganteng Thailand tuh mereka tuh kelihatan kayak banci banget gitu loh. Isi kiblat lagi kita gosip aja pakai kiblat. Kalau artis Indonesia nih norak soalnya tahu suka cari-cari sensasi-sensasi nggak jelas, suka cari gara-gara. Kalau artis Cina nggak tahu deh, cuman lihat Dilraba aja sih yang cantik, Diliraba ya namanya. Iya Filipina tapi nggak tahu filmnya apa. Ntar deh coba mau nonton artis Cina deh. Soalnya kayak saya tuh langganan iQIYI, nggak tahu cara matiinnya gimana, tau nggak? Masih VVIP tuh iQIYI. Mending tak pakai nonton aja daripada aku bayar-bayar bodoh-bodoh ke Apple Store. Atau cabutnya kartu kreditku dari Apple Store sayang. Nanti kan dia kan nggak bisa perpanjang tuh sayang. Kayak nonton aja lah ya. Kalau Apple emang sulit tuh. Tapi ada sih beberapa film yang cuman ada di iQIYI doang. Susah ya hidupnya, bingung ya. Maksudnya kalau kita mau nonton pas dia tayang langsung kita nonton tuh loh, Pi. Nggak pakai nunggu-nunggu tuh loh. Kalau pakai nunggu-nunggu sih ada aja nanti munculnya di mana-mana. Tadi Helena nanya saya, artis yang baru cerai itu yang ceweknya tapi nggak sedih aja. Ya nggak sedih sekarang, sedihnya udah dari tahun lalu say. Waktu dia mengambil keputusan, maksudnya waktu dia tahu suaminya selingkuh tuh ya sedih gitu. Waktu itu tapi untuk mengambil keputusan cerai kan masih melewati proses yang dalam tuh, masih berusaha memperbaiki lah gitu loh. Cuman suaminya kayak udah nggak bisa lah, udah kecintaan gitu kan. Waktu itu ya sedih, sekarang emang udah gak sedih. Orang juga udah ada orang lain yang mengisi hatinya. Helena nanya saya, kok dia gak sedih ya Ci? Ya sedihnya udah lewat, udah setahunan. Kan Anda yang baru tahu dia selingkuhnya sekarang. Kalau istrinya udah tahu dari dulu dia selingkuh. Baik. Kamu makan apa tadi? Iya di rumah makan apa? Nah, makan sabun. Bosan makan sabun, orang baru juga mau makan baru. Ya udah ya guys ya, aku mau pulang dulu. Banyak betul tahun ini kasus cerai dan selingkuh kan Ci? Ya kali ya, banyak ya. Tapi yang aku bahas yang paling akhir. Ya jangan sampai kita kayak gitu aja. Kita tuh bahas tuh bukan buat gosip ya, tapi belajar dari masalah mereka dalam rumah tangganya.
oh kalau ternyata begini tuh efeknya begini gitu loh. Intinya semuanya tuh harus kita perbaiki bersama, oke? Goodbye, good night, Tuhan memberkati, God bless you. Besok aku meeting loh.